Jadi waktu tanggal 17 Januari saya bilang waktu di 9.100 mau ke 7.100 happen. Saya bilang mudah-mudahan gak kejadian minggu depan kejadian. Kemarin the very worst case yang kita diskusikan di tim saya 7.100. Analisa saya mengatakan kemungkinan besar minggu ini, mulai hari ini atau minggu depan atau paling lambat di 12 Juni seharusnya IHSG atau market lokal kita udah bisa rebound, udah balik ke atas. Hal pertama yang sering orang miss itu adalah mapping. Gimana cara nangkep beruang tanpa kita cedera? Jawaban saya cuma satu, di perangkap. Perangkap itu adalah setup. Nah, gimana kita bisa punya setup yang A+. Nah, kalau nggak ada yang sesuai dengan setup, nggak usah trade. Nah, permasalahannya kita tuh sering kebawa bahwasanya setiap hari harus trading. Nah, terkadang tidak trading itu adalah trading plan. Halo Konvisto semua, kembali lagi di Invest Talk, all about investment. Nah, karena hari ini dan beberapa hari ke belakang nampaknya IHSG sedang sangat challenging gitu ya, kita bisa bilang. Apalagi juga dengan US dollar yang terus menguat, rupiah semakin melemah. Banyak nih retail seperti kita gitu ya yang sangat khawatir. Gimana sih kira-kira proyeksi IHSG ke depannya dan market secara umum gitu. Di tengah kondisi market seperti sekarang, technical analysis kembali menjadi salah satu pendekatan yang paling sering digunakan investor untuk membaca arah market ke depannya. Tapi pertanyaannya, technical analysis seperti apa sih yang perlu kita lihat? Dan gimana tanda-tandanya apakah marketnya akan terus bearish atau sudah akan kembali rebound menjadi market bullish? Nah, cocok banget di episode kali ini kita datang membahas langsung bersama praktisi dan analis teknikal yang berpengalaman dan bisa dibilang salah satu yang terbaik di Indonesia. Ada bersama kita di sini Bapak Indra Wijaya Rangkuti, BBA MBA. Apa kabar Pak Indra? Halo, apa kabar? Terima kasih diundang kembali. Sama-sama, our pleasure nih. Ya mungkin saya juga udah deg-degan di sini ya ngobrol. Tapi semoga kita berharap ada kabar baik nanti di sini. Mungkin kita masih bakal panjang ngobrolin, tapi intinya kan mengenai kondisi market saat ini nih. Mungkin di sini di ruangan ini ya cuman Pak Indra yang kayak nggak khawatir dengan portonya ya. Enggak, harusnya tidak ya. Semua harusnya tidak. Oh, semua harusnya tidak ya. Kalau membacanya benar gitu ya. Kalau nonton podcast investasiku dari bulan Januari. Benar. Jadi mungkin yang belum nonton Konvisto semua, Pak Indra sempat main ke sini di awal tahun kemarin yang memprediksi bikin orang agak kepanasan ya. Wow, hinaan cacian banyak saya terima di kolom komentar. Walaupun balik lagi karena kan Pak Indra ngomong berdasarkan data gitu ya, bukan hanya sembarang ngomong. Mungkin kelihatannya stylenya seperti memang sembarang padahal udah analisis sebelumnya sudah dilakukan. Sudah itu dilakukan bersama-sama kok. Dan ternyata benar, terjadi 7.100 kemarin ya. Ya kebetulan aja pas. Kebetulan. Dan sekarang bahkan kemarin saat ini kita podcast menyentuh 5.900 sekian ya di IHSG. Nah, gimana nih? Nggak, mungkin 5.900. Tapi ditutupnya di 6.094 kalau salah. Kira rebound sedikit rebound lagi. Nah, karena ini masih berjalan, mungkin sebelum masuk ke sana nih, boleh nih kita tanya dulu aktivitas akhir-akhir ini dan kabarnya apakah ada project ke depannya yang lagi dilakukan? Ada beberapa. Satu, saya lagi nulis tesis ya untuk gelar MFTA saya. Dari IFTA, Master of Financial Technical Analyst. Lalu masih ada beberapa, ya tiap minggu saya ada mentoring beberapa trader ya yang datang saya. Lumayan 2 minggu lalu datang dari Singapura. Saya dapat student dari Singapura. Lalu paling asosiasi organisasi. Nah, satu lagi Sabtu ini kita mau ngadain event ATI ya dengan IFTA jadi ini join Asia Community. Jadi kita ngundang dari Singapura, TAS, dari Filipina, terus dari Malaysia, Mata, Indonesia, dan dari Jepang, NTAA. Nah kebetulan dari Jepang presidennya. Dan dari Indonesia kita ada 2 speaker. Satunya teman saya, Gema Guyardi Astronaci. Kedua ya saya, kebetulan dari Malaysia ada 3 dokter. Dr. Nasir San, juara dunia trading 4 kali. Lalu ada Om Ali, kalau di Indonesia terkenal tuh Om Ali, indikator BBMA-nya.
Lalu ada Dr. Yusra, dia ngomongin terkait quant. Tuh. Kalau Nicholas Tan dari Singapura, dia 34 tahun dia trader di Bank UOB. Itu aja sih aktivitasnya. Kalau yang lain-lain nggak bisa saya kasih tau banyak sih ya. Nah, mungkin selain ada juga memang hinaan cacian seperti yang tadi ya di episode sebelumnya, tapi banyak juga yang lihat angle berbeda, malah nanya nih, wah menarik nih, mau dijadiin mentor nih, gimana caranya untuk mentoring dengan Pak Indra? Mungkin gimana caranya Pak? Jadi jawab. Oh, caranya sih ya paling bisa DM saya di IG saya. Nanti saya tanya. Paling biasanya yang akan saya tanya, udah pernah belajar belum sebelumnya? Kalau udah profit nggak? Ya kalau profit berarti nggak usah belajar lagi sama saya, gitu kan. Tapi tetap aja masih pada nekat mau belajar. Dan biasanya cuma 5 orang maksimum, nggak pernah lebih dari 5. Oh berarti agak berbeda ya. Biasa kan banyak-banyaknya dan nggak tanpa disaring dibuka terus. Pak Indra berarti milih-milih ya? Milih, ada yang saya blok, kalau nggak oke saya blok, saya remove. Ya maksudnya jangan sembarang juga gitu, walaupun dibayar kan ada etika, terus juga kita lihat karakter, ada yang mungkin belum siap, ada yang udah siap, karena faktor penentu daripada trading itu kan salah satunya adalah psikologis. Nah, cuman orang nggak pernah paham itu sehingga terlihat seperti pilih-pilih. Ada kemarin dari Bali, dia berhasil, Pak saya mau kirim istri sama anak saya, oke. Anaknya umur berapa? Masih SD Pak. Nggak usah, belum siap mental gitu. Benar-benar. Oke, mungkin tuh sedikit background dari Pak Indra yang mungkin kemarin belum banyak kita omongin. Mungkin kita langsung masuk aja nih ke hal yang sedang hangat gitu ya. Boleh. Kondisi market saat ini, market sempat drop junam gitu ya kalau kata Dato ya. Lumayan jauh, tapi balik lagi tadi kalau udah nonton video kita sebenarnya harusnya udah mengambil langkah di situ. Tapi kalau banyak yang mungkin sudah terlanjur nih Pak, melihat sekarang kan turun jauh dan belum jelas juga menurut retail ya, belum jelas juga kapan naiknya lagi. Apa sih hal yang perlu dilakukan langkahnya sekarang? Apakah ya udah tunggu aja, udah mau rebound nih, atau kayak udah mulai average down, atau gimana menurut Pak Indra? Tergantung daripada emiten yang dibeli ya. Kalau emang bagus, solid, ya itu sifatnya kan temporary ya. Kayak penurunan itu kan ya banyak faktor ya. Salah satu faktornya adalah profit taking. Ya yang kasihannya yang ketinggalan di atas. Nah, kalau saya sih kalau emang emitennya jelas ya bisa di hold ya, atau mungkin tadi mau average down. Tapi kalau nggak jelas ya buat apa di tahan lama? Mungkin tetap jalankan risk manajemennya, yaitu dengan cut loss ya. Menurut saya sekarang ini is good time to buy gitu. Harga udah bottoming ya. Jadi saya ulang lagi nih, seperti lagu Rhoma Irama, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Jadi waktu tanggal 17 Januari saya bilang waktu di 9.100 mau ke 7.100 happen, saya bilang mudah-mudahan gak kejadian minggu depan kejadian. Kemarin the very worst case yang kita diskusikan di tim saya 7.100. Nah, mudah-mudahan analisa saya mengatakan kemungkinan besar minggu ini mulai hari ini atau minggu depan atau paling lambat di 12 Juni seharusnya IHSG atau market lokal kita udah bisa rebound, udah balik ke atas. Oke, itu kan berarti secara pergerakannya. Ada nggak nih prediksinya kira-kira sampai kemana? Mungkin boleh range aja atau gimana menurut Pak Indra? Ya mungkin dalam waktu kuartal mudah-mudahan kita ketemu di 7.500. Oke. Berarti 7.600 lah. Berarti balik lagi kalau emang emiten yang dipegang solid harusnya udah nggak khawatir lagi ya, karena kan yang penting udah bottoming, jadi tinggal mengelola emiten yang dipilih aja ini masalahnya. Ya sebenarnya. Kalau yang belum masuk ini super diskon. Iya. Benar-benar. Kalau kemarin kan sebenarnya di episode yang sebelumnya Pak Indra emang udah ngomong kira-kira bakal sampai ke 7.100 dan memang happen gitu. Kira-kira kalau boleh tahu untuk yang kita minim lah ilmunya, kenapa bisa sampai yakin seperti itu? Mungkin gak harus full ilmunya dibocorin di sini ya, tapi lebih ke apa yang membuat Pak Indra yakin? Bener yang mau saya kasih tahu nih. Takutnya saya nggak kuat ya. Bukan. Ada yang katanya ilmu teknikal, ilmu cuman tarik-tarik garis doang gitu kan.
Padahal itu adalah market crowd behavior di dalam. Nah, saya ngelihat dari market structure-nya itu dia tidak solid, dia cukup ringkih. Dan waktu saya ngitung itu memang dibantu sebenarnya pertanyaan daripada murid. Nah, saya itu tipikal yang harus ditanya baru saya jawab. Kalau enggak ya cuek-cuek aja. Nah, dari market structure kenaikannya itu memang tidak normal. Tidak ada fondasinya. Ya. Iya, tidak normal karena tidak ada fondasinya, tidak ada market structure-nya tidak kuat, tidak solid. Nah, lalu setelah saya lihat ini harusnya dia mencari balancing. Nah, segala sesuatu itu dia harus ada balance. Nggak mungkin nggak ada balance. Kayak contoh, Mas Namraj beli suatu saham di harga 1.000, sekarang di 2.000, udah untung belum? Udah. Belum. Oh, belum. Belum di TP. Nah, TP itulah balancingnya. Nah, atau sebenarnya bahasa sederhananya adalah profit taking. Tapi kenaikan yang signifikan seperti itu saya lihat ini nggak sehat. Ini secara struktur yang saya pelajarin dan saya ajarin ini cuma nunggu waktu karena dari beberapa beberapa variabel confluence mengatakan akan turun. Dan kebetulan aja saya datang ke sini 17 Januari, saya bilang mudah-mudahan nggak kejadian minggu depan. Ternyata waktu saya ucap, disitulah mulai turun dari 9.100 sampai waktu itu target saya 7.100. Nah, waktu mau rebound, orang-orang masih bilang besok hijau. Saya bilang enggak, belum. Kenapa? Karena market harus mengejar balancing areanya di situ. Nah, ternyata 7.100 yang saya bilang melebihi ekspektasi saya. Nah, kemarin saya ukur-ukur. The very worst itu di 5.800. Nah, sekarang karena the very worst itu di 5.800 dan harga kemarin sempat menyentuh 5.900. Nah, lalu angka 6.0000 ada 6.000. Ini angka psikologis. Nah, biasanya ketika ada angka psikologis, secara tidak sengaja dan otomatis market akan bergerak. Nah, berarti ada potensi market sudah di bottoming nih sekarang nih. Marketnya udah bottom. Ya, dan saya lihat juga secara price dan momentum sudah mulai ada perlawanan, dan dari pelemahannya, ini kalimat satu lagi nih, pelemahannya sudah mulai melemah. Jadi pelemahan yang melemah. Nah, jadi ada potensi market sudah mulai di digest, so nggak usah khawatir, ya. Walaupun disclaimer, nggak usah khawatir, just prepare the cash, ya. It's good time to buy menurut saya. Disclaimer on. Berarti alasan yang sama juga ya untuk gimana caranya Pak Indra mengatakan ini sudah akan rebound. Tadi jawabannya ya lebih ke kita lihat fondasinya udah mulai ada, sudah mulai berbalik arah dan pelemahannya sudah mulai lemah. Itu kata kuncinya. Saya cuma nge-flip doang. Nge-flipnya gini, waktu mau turun tekniknya begini. Nah, waktu mau naik cuma saya flip doang ya. Okay. Jadi udah di tag turun, sekarang di tag naik. Dan tadi menarik pernyataan Pak Indra bahwa harus ditanya dulu baru mau dikasih tahu untuk jadi ke murid-muridnya. Berarti mungkin itu juga salah satu alasan harus milih juga murid yang tepat, karena biar mereka harus kritis dan ada pertanyaan-pertanyaan yang bagus juga. Saya lebih ke attitude sebenarnya. Oke. Berarti balik lagi ya, saringannya attitude ya. Yeah. Tapi biasanya dengan tidak langsung kan, kalau attitude bagus dan dia mau belajar, pasti ada kesempatan untuk terbangun secara pemikiran, ilmu dan lain-lain ya. Ya mungkin memang saya juga gak enak lah di kelas saya lah, udah gak murah, terus kadang-kadang diomel-omelin, terus PR-nya banyak, PR tiap minggu, saya selalu ngasih PR tiap, sebenarnya saya gak ngasih, cuman ada baiknya mereka itu ketika mau entry, mereka kirim trading plan-nya ke saya. Jadi goals-nya dari saya ngajar itu adalah mereka mandiri. Nah, kalau mandiri kan gak perlu beli signal orang lagi. Aduh. Udah bisa jualan signal sendiri kan. Padahal banyak yang nanya loh, ada yang jual signal gak dari Pak Indra? Nggak jual signal. Nah. Bener ya, karena bagusnya memang dari diri sendiri yang yakin. Makanya kan kalau... Saya belum siap dihujat. Bener. Makanya bahkan dari sekuritas, analis, apapun itu pun tetap harus disclaimer kalau ngasih. Oh iya, itu kan etik. Bener, karena kan memang lebih bagus ada conviction dari diri sendiri juga, karena mereka yang melakukan gitu kan Pak. Itulah gunanya ilmu pengetahuan. Baik, oke. Jadi balik lagi berarti sebenarnya boleh-boleh aja untuk menyaring informasi, melihat apa yang sedang euforia gitu. Asal kita ada psikologis yang bisa mempertahankan pendapat diri sendiri gitu ya. Bahwa tahu kayak, oh ini kayaknya udah tidak sesuai dengan apa yang saya tahu gitu ya. Jadi enaknya kalau bisa mandiri itu,
kita nggak rely sama orang. Terkadang kalau kita compare atau ada plus minus, tapi minusnya itu menjadi noise. Ya, misalnya tergabung dalam suatu grup, kita udah yakin nih level entry kita, TP kita, SL kita. Tahu-tahu ada sang juara yang setiap dia ngomong benar, dia ngasih analisa, ya kan? Tentu kita ngikutin, tentu salah dia, ya kan? Yang punya kita yang benar, ya kan? Terus bukan gara-gara dia, gara-gara kita tidak confident, itu aja. Berarti balik lagi, sebenarnya nggak ada yang salah dengan orang. Apakah wah sinyalnya salah, wah sok-sok tahu lu. Sebenarnya balik lagi yang salah sebenarnya diri sendiri yang ngikutin gitu kan. Karena kalau kita nggak ikutin kan nggak ada pengaruhnya untuk kita. Ya, experience juga penting ya. Kalau ditanya sama saya, menurut saya ya, yang orang matang pengalamannya itu at least mereka udah ngelewatin 12 tahun. Kenapa 12 tahun? Karena saya belajar cycle. Satu cycle tuh menurut hitungan kalkulus saya ada 12 tahun. Jadi di dalam waktu 12 tahun tuh kita udah ketemu tuh kapan dia lagi rally, kapan dia lagi crash. Sehingga ketika kita ketemu lagi pola seperti itu, kita tahu harus ngapain. Nah lanjut nih tadi, ngomongin technical analysis nih yang paling memang backgroundnya Pak Indra lah. Kira-kira mungkin ini gak tahu ya akan dibenci atau enggak pertanyaannya. Tapi dari banyaknya ya indikator dan segala macam, teori-teori segala macam, technical analysis apa yang menurut Pak Indra tuh paling penting dan paling sering digunakan oleh Pak Indra pribadi dalam menganalisa sehari-hari ya? Support resistant. Sebenarnya sesimpel itu ya. Kenapa support resistant? Kenapa Pak? Anda mau beli di mana? Di bottom ya harusnya. Bottom itu berarti support. Price bukan? Harga itu apa? Support resistant. Tempat menentukan tempat beli dan tempat jual. Tempat dia tembus, ya kan? Atau dia tidak tembus. Lalu kedua adalah, ini saya kasih tahu nih strukturnya saya nih. Pertama price. Nah, price kan ada macam. Price itu kan isinya market structure ya. Isinya support resistant. Lalu kedua momentum. Kapan dia mau naik, kapan dia mau naik. Kan orang taunya saya kontrarian, hobinya ngelawan arah. Sebenarnya sih bukan ngelawan arah, karena saya tahu momentum kapan dia mau balik arah aja. Sehingga terlihat beda sama orang, dibilang kontra. Padahal konsep intelijen itu adalah mendapatkan informasi lebih awal dari orang lain. Jadi hanya harga dan momentum. Baru nanti kita belajarnya mencari sesuatu yang namanya trigger. Nah, triggernya pakai apa? Pakai candlestick, reversal. Udah itu, karena itu signalnya. Sederhana itu, memang sederhana. Tapi untuk bisa mencapai ini kan itu butuh waktu dan pengalaman yang cukup banyak untuk menyederhanakan sesuatu yang terlihat kompleks. Jadi sebenarnya nggak sesusah yang wah orang ini kalau lihat indikator ada ratusan, wah gimana cara tahu ini semua? Oke, pertama ketika pakai ratusan, maaf ya, nggak semua paham fungsi. Nah, untuk bisa tahu fungsi, kita harus tahu filosofinya. Kenapa si pencipta menciptakan indikator ini? Nah setelah itu, oke kita tahu kegunaannya untuk ini. Nah ketika kita tahu kegunaannya untuk sesuatu konsep, nah berarti kita tahu nih kelemahan dan kekurangannya. Contoh, kayak kita bicara indikator osilator. Ya yang dia bergeraknya dia hanya area momentum. Seperti RSI, stochastic. Nah waktu harga itu masuk ke area overbought, dia marah. Katanya turun, kok nggak turun-turun? Ya karena memang penggunaannya tuh ada fungsinya. Tapi ini nggak turun-turun, ya gampang. Di kelas saya ajarin kok gimana caranya bisa tahu ini masih naik atau turun. Oke berarti tergantung cara. Ini nggak jualan ya? Iya. Saya nggak pernah jualan, beneran saya nggak pernah jualan kelas. Tergantung cara bacanya juga ya, maksudnya semua ada fungsinya masing-masing, bukan berarti wah pakai ini aja udah pasti. Karena kan banyak yang misalnya. Ada yang pasti cuma mati. Karena ada kan kayak pendewa stokastik, pendewa RSI yang udah pasti. Ada pendewa Bollinger Band. Ada. Mungkin ada di negara orang ya, saya nggak tahu. Ya. Mungkin bukan mendewa ya, lebih tepatnya. Karena dia nyaman, sering berhasil, ya mungkin lebih nyaman dengan itu. Oke, berarti sebenarnya kalau itu berhasil. Kalau udah nyaman nggak mau pisah kan? Aduh, ngomong apa nih? Benar. Berarti sebenarnya ya nggak apa-apa kalau lagi itu bagus dan ini, tapi kan ada saatnya menjadi trap gitu ya. Takutnya kalau memang hanya mengandalkan satu, bukan keilmuan bahkan satu alat gitu ya Pak ya. Oke, ini saya kasih kisi-kisi nih. Sebenarnya hal pertama yang sering orang miss itu adalah mapping. Di mapping kan. Nah,
orang sering miss nih dalam mapping suatu instrumen atau satu market. Ya, saya senang di ujung sama di ujung karena konsepnya adalah gini. Gimana cara nangkep beruang tanpa kita cedera? Ada yang bilang ditembak lah, dibius lah, ya kan? Jawaban saya cuma satu. Gak usah nangkep. Bukan, diperangkap. Oke. Nah, perangkap itu adalah setup. Nah, gimana kita bisa punya setup yang A+, ya kan? Yang paling bagus. Kalau udah punya setup, kita stick to the plan. Nah, kalau nggak ada yang sesuai dengan setup, nggak usah trade. Nah, permasalahannya kita tuh sering ke bawah bahwasanya setiap hari harus trading, ya kan? Dengan cita-cita sehari bisa 2%, sehari bisa 1%. Bener kan? Kebanyakan gitu kan? Bener. Mindsetnya orang kan? Iya. Nah, terkadang tidak trading itu adalah trading plan. Termasuk dalam trading plan. Jadi kalau nggak masuk dalam setup, ya buat apa dipaksain? Gitu. Bener-bener. Makanya kan banyak yang bilang kayak kemarin market yang pas lagi, wah turunnya bener-bener tajam banget. Mau gimana nih beli apa biar bisa tetap profit? Iya, kan dipaksain. Iya, sebenarnya nggak harus beli, yang kan nggak ada yang maksa juga ya. Ya, atau ganti instrumen. Menarik. Balik lagi, oke. Tadi kalau ngomongin technical analysis kan sebenarnya sangat erat hubungannya dengan scalping lah ya. Yang wah cepet 2 menit, 1 menit, 5%. Ya. Baik itu mau di saham maupun di luar saham. Tapi kan sebenarnya menurut saya pribadi ya, gak semua orang kan memang suka gitu. Maksudnya bukan suka ya. Kayak ya ada yang pekerja, ada yang memang ya tidak suka diburu-buri. Dia tetap maunya jangka panjang atau swing. Emang ada fungsinya juga gak technical analysis untuk memilih saham-saham yang untuk jangka panjang dan Ada misalnya dong. swing? Ada. Gimana misal? Ya, kita ngelihat mungkin dia sudah undervalue. Ada tekniknya. Ya, mungkin saya punya konsep dengan melihat fair value-nya tuh yang bergerak dinamis. Nah, orang kan fair value-nya tuh yang saya tahu ya keilmuan yang ada, dia kan statis. Pokoknya di bawah ini dia undervalue. Nah, kalau saya tuh bilang nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena market bergerak dinamis. Jadi gunakanlah sesuatu yang bersifatnya dinamis. Lalu kedua, terkait scalping. Yang sering misperception adalah apa? Definisi scalping. Tadi kan definisinya kan cuman apa? Yang penting 2-3 menit keluar. Enggak. Scalping itu adalah trading dalam satu range dan bersifat cepat. Kalau dia tidak dalam range, apa yang mau di scalp? Misal gini, ini range-nya segini. Nah, scalping itu adalah tek tok, buy sell. Nah, dia harus dalam trading range, baru bisa scalping. Kalau misalnya tadi bilang saya mau scalping, cuma ngambil 2% aja. Tahu-tahu marketnya lagi bottoming nih. Misalnya sekarang kayak saham apa, Mandiri biasanya lagi bottom. Kita beli di bottom. Saya cuma pengen scalping 2% keluar. Kenapa? Cuma scalping. Padahal upside-nya besar. Nah, waktu market lagi sideways is the best momentum for trading scalping. Gitu. Kalau kita paham definisinya, lalu kita alihkan ke konsepnya, kita akan mudah. Masa mau beli sekarang di bottom cuma mau di scalping doang? Kan enggak kan? Paham. Berarti kan yang paling penting pertama tahu range-nya itu, tahu mana bottom dan mana target untuk high-nya. Kalau udah tahu kan sebenarnya ya baik itu misalnya masih 5-6 hari, minggu lagi ya nggak apa-apa gitu ya. Ya, tapi kalau scalping ya harus siap cut loss. Oke. Ke trading plan-nya tadi ya berarti ya. Iya harus siap cut loss. Jangan niatnya scalping jadi investor. Kan banyak yang bilang, wah ngekos nih jadinya ngekos nih. Iya, jadinya biasanya prinsipnya itu kan apa? Risk management kan hold and pray kan. Bener. Doa terus. Oke, berarti balik lagi. Untuk kalau itu udah terjadi lah, kan banyak tetap ya yang wah niatnya scalping 5 menit jadi 5 bulan misalnya. Iya. Nah, apalagi kondisi sekarang kemarin karena kan marketnya tiba-tiba, walaupun baik lagi Pak Indra pasti nggak suka kata tiba-tiba, saya tahu. Tapi kan kita melihatnya tiba-tiba dia jatuh nih, udah terlanjur jatuh. Kira-kira sebagai investor yang sebenarnya tadi niatnya scalping tapi anggaplah mereka lupa pasang stop loss atau ngiranya udah pasang padahal nggak kepasang, jatuh nih. Berarti apakah tetap harus di cut loss saja atau ya udah? Ya tergantung emiten yang dia beli. Kalau bagus, gini, misalnya kita beli di 5.000, ya kan? Kita ekspektasinya naik ke 7.000, dan 7.000 itu pernah disentuh.
Lalu sekarang harga turun ke 3.000. Kita cut loss apa enggak? Nah kalau saya, kalau memang ada extra cash, saya akan average down, akan beli lagi. Kenapa? Jadi ketika dari yang bawah ini balik ke atas kan kita udah profit. Even kalau misalnya baru setengah perjalanan aja sebenarnya udah BEP kan. Udah, ya, setengah perjalanan itu udah BEP sebenarnya. Jadi kalau kita nguasain medannya, sebenarnya nggak perlu khawatir. Itu. Tadi kan ngomongin banyak orang yang ngomong bahwa technical analysis itu tarik-tarik garis doang. Terutama kan support resistance ya, yang paling basic lah, yang paling semua orang kayaknya bukan bisa ya. Semua orang harusnya udah ngerti lah konsepnya itu. Tapi gimana tanggapan Pak Indra bahwa banyak yang bilang, belum tentu, kadang orang narik garis juga semuanya beda-beda garisnya. Iya, memang beda-beda, nggak ada yang benar. Lalu gimana Pak? Untuk tahu, kan balik lagi sebenarnya ke self conviction ya sebenarnya kan. Saya nggak mau jualan sih, cuma saya tahu cara narik garis yang benar. Oke, benar. Jadi gini contohnya, contoh, misalnya kayak narik satu garisnya, ini hanya contoh ya. Misalnya ada satu candle itu sering dianggap remeh oleh orang-orang. Apaan sih cuman candle? Tapi kalau kita bisa belah isi candle itu, kita tahu berapa banyak orang beli di dalam, di level berapa dia beli. Waktu bikin garis di candlestick, kadang ada yang cuma naruh di body. Ya. Dia nggak taruh tuh sampai ujung bawahnya. Ya. Tailnya kira-kira harus dihitung nggak? Dihitung. Kenapa? Karena di titik itulah terjadi transaksi jual beli. Nah, waktu dia detail, terus dia naik ke atas. Kenapa harga bisa naik? Karena ada pembeli, sehingga harganya naik. Berarti dia dihitung nggak sebagai level support? Iya. Nah, nariknya itu yang harus benar. Makanya saya sering bercanda sama anak-anak. Kalau bikin narik garis gimana? Prinsip yang biasa disampaikan di luar sana. Cari yang banyak kena. Oke, sekarang saya ajarin. Garis yang kita buat akan banyak dikenain. Oh, jadi dibalik ya justru ya. Kita buat garisnya dulu, pasti kena nih di sini. Kalau dites ke belakang banyak yang kena. Oke. Banyak dikenain. Oke, benar-benar. Wah, menarik banget nih. Tadi kalau ngomongin, tadi sempat disinggung juga dikit, sebenarnya kan market itu permainan psikologi juga ya. Ya. Apalagi tadi terkait trading plan, bahkan financial plan ke depannya. Gimana sih menurut Pak Indra pentingnya market psychology atau bahkan our own psychology gitu di market ini untuk membaca market dan ya trading plan sehari-hari? Itu paling penting itu. Ini nggak promo lagi. Bahwasanya di bulan depan itu di mentoring saya sebelum mulai kelas, saya punya hipnoterapis. Jadi semua murid-murid saya, menti-menti saya akan dihipno dulu, baru dikasih materi TA-nya. Kenapa? Karena ada mental blocking. Udah pernah bawa ilmu di sebelumnya. Karena yang saya tanya, orang udah tahu nih, ya, bahwasanya ini belum turun, belum waktunya beli, trading plan-nya rapi. Tapi karena psikologisnya ingin terburu-buru, mereka paksain masuk. Lalu kayak psikologis lagi. Psikologis yang paling berbahaya salah satunya adalah ketika melakukan analisanya, analisa nanya. Ya kan? Analisa YouTube. Analisa Telegram. Tapi kalau analisa sendiri, stick to the plan, saya rasa nggak ada masalah. Itu. Nah, jadi kalau ditanya psikologis, itu nomor satu. Itu 50%. 50% psikologi. 30% itu money management, teknik cuma 20%. Wow. Padahal teknik itu aja masih banyak nih, tapi cuma 20%. Karena kan kendalinya sebenarnya dari kitanya gitu ya. Makanya kalau saya ngajar itu, pertama saya ajarin basic. Lalu hari terakhir itu saya ngajarin tentang portfolio management. Saya bilang, harusnya ini yang awal. Tapi kalau ini saya kasih awal pasti nggak ngerti. Nah, untuk memenuhi konsep ini, inilah yang akan mengisi daripada trading plan dan portfolio managementnya. Menarik banget. Jadi kalau tadi untuk orang-orang yang sering lah ngalamin ini, bahwa misalnya kayak Pak Indra ngomong tadi, udah yakin nih sebenarnya, walaupun mungkin keilmuannya sebenarnya terbatas, tapi dia udah tahu lah at least harus support resistance-nya, dia udah mau, yaudah dia beli di sini, jual di sini, tapi market lagi hype. Masa sih jual di sini gitu? Ada bisikan-bisikan atau ada second thought lah bisa dibilang. Itu
ada tipsnya nggak dari Pak Indra? Ini lebih ke gimana caranya ya, walaupun gampang ya sebenarnya ngomongnya kan tetap stick to the plan, tapi ya gimana? Kenyataannya pasti banyak orang yang nggak bisa gitu. Oh itu. Pertama, reduce noise. Nggak usah nonton, nggak usah denger. Kedua, stick to the plan. Tahu, ini kan banyak nih kejadian nih. Cuman alhamdulillah nih, yang bermentor sama saya, mereka udah bisa. Jadi, Pak, kan yang nggak bener kan ketika mereka ngomong, tahu gitu. Jawaban saya cuma satu, emang cuma segitu rezeki lo hari ini. Know how to stop, tahu kapan harus berhenti, tahu kapan harus ada kata cukup. Tadi kan kalau ngomongin apa ya psikologinya gitu, banyak banget sebenarnya yang dengan adanya media sosial jadi ngerasa nih, misalnya saya di emiten A sebenarnya udah profit, udah seneng nih 4% menurut saya udah cukup. Wah, saya lihat di medsos ada yang share 15%, 20%. Udah, dan itu membuat kayak apa harusnya gue segini ya gitu, apa harusnya segitu. Ini pengalaman saya pribadi ya, yang susah itu profit konsisten. Apabila kita dapat lebih dari target yang kita targetkan, itu bonus. Udah stick to the plan. Baru nanti berjenjang tuh. Ya kan? Emang bayi bisa langsung lari, ngerangkak dulu kan. Nah, berjenjang. Kalau semua dilakukan secara berjenjang, itu saya rasa akan baik. Nih contoh, misalnya saya ada murid baru belajar sama saya. Ada namanya faktor beginner luck. Ya kan? Dia buy, tiba-tiba besoknya langsung naik, ya kan? Terus saya bilang sama dia, kamu masih dengerin keramaian di sosial media? Oh udah enggak Pak. Oke. Dia bilang gini sama dia, when the market bullish, everyone is genius. When the market bearish, everyone gone. Ya kan? Bener. Itu fakta. Gitu. Jadi hati-hati dengan yang namanya beginner luck. Sehingga untuk mengatasi beginner luck, gunakanlah selalu jurnal. Jadi kita tahu kenapa kita entry, kita tahu kenapa kita profit, kita tahu kenapa kita loss. Masalahnya ketika euforia profit dan loss itu, orang jarang mengevaluasi, mengisi jurnal. Sehingga dia nggak bisa trace back ke belakang. Dia aja nggak tahu kenapa dia profit gitu ya. Ya. Jadi cuman kalau ditanya, wah gue bisa gini. Oh emang analisa apa? Ya, paling sederhana gini deh. Paling sederhana gini. Ada yang namanya trading plan misalnya dari company. Dia bingung nih. Kenapa sih analis dari sini bilang TP-nya di sini? Oke. Kenapa dia bilang SN di sini? Nah, kalau kita tahu keilmuan, ini nggak di sini, kejauhan. Ini kedeketan. Ini ngaco, ya kan? Nah, kalau kita tahu itu bisa kita patahkan ketika ada noise di luar. Jadi mohon maaf nih kalau saya dengerin noise, kita ketawa-ketawa aja lah. Udah cukup ketawa aja kan. Oke, justru udah jadi bahan hiburan lah ya. Ya, kita hanya berdoa semoga porto mereka aman dengan style seperti itu. Oke, menarik banget. Jadi kalau tadi buat orang-orang yang masih dengerin dan masih boleh sebenarnya, tapi balik ke diri sendiri lagi ya, sebenarnya emosional dan psikologisnya lagi yang penting. Semua difilter deh. Misalnya nggak semuanya tidak bagus, ada yang bagus. Saya lihat ada beberapa juga yang bagus, saya rekomen. Kayak nama ini yang gak usah disebut ya. Nah ini oke nih, ya kan, ini oke nih orang ini. Nah tinggal kita filter, bener gak sih? Kenapa sih dia ngomong gitu? Nah tinggal kita filter aja. Intinya jangan ditelan mentah-mentah, lebih ke make sense nih, dan dipelajari ulang, dievaluasi. Dan diri sendiri juga tadi, dari trading plan, nggak ada, bukannya nggak salah ya, tapi mau profit mau loss sebenarnya itu dua-duanya pelajaran gitu kan Pak. Tergantung kamu tahu nggak kenapa kamu profit dan loss gitu. Ya, hargai uang. Karena kita nih dealing dengan uang nih. Salah-salah jadi gembel kan. Ya banyak yang lupa juga kadang kalau udah euforia, ya mungkin duit dia banyak, tapi jadi nggak menghargai gitu ya. Karena banyak misalnya orang-orang yang entah itu pengusaha atau ya orang-orang yang punya uang berlebih lah gitu ya. Di saham ngelihatnya dia udah bukan bersinggungan dengan uang gitu ya Pak. Terlalu kayak udah nggak apa-apa. Ini digas terus, tancap terus. Berarti nggak bagus juga secara psikologis ya. Bukan ilmu keuangan aja gitu ya Pak. Iya. Jadi itu ya kita harus hati-hati lah. Oke. Jadi tadi kalau ngomongin trading plan, kan misalnya ada yang profit, dia bahkan nggak tahu profitnya kenapa gitu ya. Dan terlalu euforia, berarti
bahaya juga untuk orang yang terlalu over proud sama dirinya sendiri ya. Walaupun entah itu udah analisa atau enggak. Misalnya, wah saya analisa di emiten A bullish nih. Dan bahkan di luar prediksi saya jauh lebih. Apakah mereka harus over proud gitu? Atau justru harus mempertanyakan kenapa dia nggak tahu sampai situ gitu? Ya itu ya. Dan itu justru kalau over proud tuh bumerang. Jadi saya ada pengalaman nih beberapa bulan lalu. Saya profit. Jumlahnya cukup signifikan. Ya. Kalau saya hold, saya profitnya lebih banyak. Cuman di fase 1 hari tersebut ketika profit, saya keluar. Kalau saya nunggu beberapa jam, itu harganya berbalik dulu. Tapi habis itu targetnya lebih jauh lagi. Nah, saya memutuskan bahwa malam ini saya tidur nyenyak. Harga mau kemana saya udah gak peduli. Yang penting ini udah lebih dari cukup. Nah nanti kalau kita udah masuk fase itu, saya lebih tenang. Karena nanti kan yang kita cari kan selain uang adalah ketenangan dan kenyamanan. Berarti rasa takut ketinggalan itu, FOMO itu yang bahaya ya sebenarnya. FOMO kan gak cuman FOMO beli sahamnya doang, tapi FOMO untuk hold saham tersebut gitu ya. Karena ada beberapa emiten yang dibilang tahan aja dulu masih sampai sekian gitu. Tanya dong kenapa suruh tahan. Iya. Tahu-tahu dia gak tahan ya, yang ngomong. Dia suruh kita tahan biar dia yang jual. Tanya kenapa? Aku ditanya, ya saya pengen tahu aja biar bisa belajar. Biar bisa ikut tanahan ya. Jadi balik lagi tetap disclaimer on untuk Konvisto semua. Bila mendengar noise atau sebenarnya tidak semuanya jelek gitu ya. Kalau dapat saran-saran dari beberapa ya mungkin media sosial atau bahkan teman sendiri, boleh didengarkan tapi disaring dan ditanya dan dianalisa kembali agar semuanya menjadi keputusan pribadi. Betul. Oke. Mungkin balik lagi nih. Tadi kalau udah kita ngomongin penggunaan technical analysis, ngomongin market saat ini segala macam. Ini mungkin lebih ke oke nih, kayaknya gue tertarik nih mau belajar technical analysis. Kira-kira bisa dipakai untuk apa aja sih? Apakah emang untuk di saham doang Pak berlakunya? Bisa buat semua multi aset bisa. Nah, cuman ini jawaban saya nih ya. Technical analysis itu mengatakan harga dari 5.000 mau ke 10.000. Technical trading mengatakan bagaimana caranya bisa untung dari 5.000 ke 10.000. Atau bagaimana caranya dari 5.000 nggak kena cut loss. Nah itu technical trading. Technical trading itu lebih ke spesifik entry di mana, keluar di mana. Technical analysis mengatakan bahwasanya dari sini mau ke sana. Nah ada baiknya. Ya jadi ketika oke saya tahu ilmunya, ketika mau eksekusi, nah itu yang menjadi krusial. Oke. Cuman kata trading kan di Indonesia agak-agak tabu. Benar. Makanya mungkin tapi kita sudah melewati lah sedikit lah fase yang bahwa wah trading tuh judi atau mungkin sedikit itu udah lewat, tapi masih lebih ke susah nih trading, kan banyak yang lebih ke orang-orang keren doang nih yang layarnya 5 yang bisa trading. Oh saya 8. Berarti bener ya. Tapi kan sebenarnya tidak harus untuk semua orang gitu kan. Untuk yang mau untuk sambil kerja sambil apa, bukan berarti nggak mungkin mereka dengan. Mungkin. Nih saya punya layar banyak, tapi tetap saya eksekusinya di handphone kok. Iya. Saya tetap eksekusi. Waktu saya untuk menganalisa itu cuma di hari Sabtu Minggu. Nah saya jadi kerja itu 1 hari untuk projection 5 hari ke depan. Udah sederhana. Jadi analisa baiknya di saat marketnya tutup. Ya ilustrasi saya yang selalu saya bilang kemana-mana. Sampai ke Malaysia juga saya bilang adalah lebih mudah mana? Nangkep ayam tidur apa ayam melek? Ayam tidur kan. Kita tahu nih mau kemana nih larinya nih. Kalau saya kesini dia larinya ke sini, kalau saya kesini lari sini. Nah, jadi kerjanya itu cuma sehari tapi bisa digunakan untuk 5 hari kerja. Paling kalau hariannya kan tinggal adjustment aja. Kalau dia tembus, kita rubah support resistance. Berarti misalnya kayak kalau bursa Indonesia, kalau kemarin wah Idul Fitri misalnya libur bursa panjang, justru Pak Indra kesempatan di situ ya. Wah, bisa. Idul Fitri ya saya kumpul sama keluarga. Itu ya. Mungkin kalau misalnya di libur bursa jangan terlalu nganggepnya bursa libur udahlah ngapain gitu ya. Ya itu tuh waktunya ngebongkar-bongkar, lihat-lihat ya kan. Oke, dari tadi kan kita udah banyak belajar, seru banget sebenarnya. Sedikit lagi nih terakhir, kira-kira outlook market Indonesia nih secara umum ke depannya gimana Pak? Mungkin boleh sampai akhir tahun atau
beberapa tahun lagi, apakah kan banyak yang bilang wah udah hancur babak belur nih market Indonesia, atau nggak apa-apa sebenarnya, atau justru peluangnya masih banyak banget atau gimana? Peluangnya masih banyak banget ya. Paling yang akan terjadi itu seperti ini menurut saya ya. Walaupun dia nggak langsung rebound naik, tapi dia akan konsol dulu atau akum. Dia akan bergerak dalam suatu range saja. Nah, waktu dia bergerak dalam satu range ini jangan bosan. Kenapa? Market sedang ngebangun fondasi kakinya untuk naik lebih tinggi. Oke. Berarti justru jangan maunya wah habis ini terbang langsung 10.000 nggak Pak gitu. Tapi kalau ke arah sana ada. Kalau dibilang 30.000 mungkin nggak? Mungkin. Karena kan market expanding, gitu kan? Kita juga nggak tahu ya apakah ada project atau apa yang kedepannya asing semua masuk ke sini, kan kita nggak tahu juga. Atau bahkan mungkin literasi di Indonesia 80% tiba-tiba jadi market domestiknya juga kuat secara. Nah itu berarti kan itu udah suatu signal bahwasanya kalau kita didominasi oleh asing, kita sendiri orang lokalnya itu tidak banyak berinteraksi di dalam. Berarti masih dari sisi lokalnya masih ada ruang bertumbuhnya, masih banyak banget ya. Apalagi kan Oh iya, masih berapa persen cuman. Nah kalau lokalnya melek atau cuman ya tetap harus diedukasi ya. Jangan, kan yang kasihan tuh sebenarnya kalau saya lihat orang-orang pensiun yang nggak ngerti apa-apa, pengen naruh placement di mana, ya kan, tahu-tahu pas dia masuk, waktu dia masuk marketnya lagi bull sih oke kan, tapi pas dia lagi masuk marketnya lagi crash, aduh. Makanya sebenarnya kan semoga sih nggak ada ya, tapi takutnya misalnya apakah ada yang mengalami gitu kemarin pas marketnya lagi turun-turunnya, wah semuanya duit pensiun dimasukin. Itu sebenarnya ya money managementnya juga yang agak dipertanyakan. Kalau semuanya masukin ke emiten apa dulu? Ya iya dong. Benar. Iya kan? Tapi kan ada juga yang wah dipisah nih, dipecah-pecah, tapi misalnya di IHSG semua. Kalau IHSG turun kan nggak banyak emiten yang bisa lawan arus sebenarnya kan misalnya. Iya nggak banyak. Ya itu kayaknya bukan part saya lah, itu orang-orang financial planner lah. Oke, benar. Jadi balik lagi sebenarnya semua ilmu tuh penting dalam porsinya masing-masing gitu ya. Kalau tadi Pak Indra mengatakan psikologinya dulu dibangun, fondasinya, conviction terhadap diri sendiri, terus tadi ada financial planning, baru kita udah tahu apa kemampuan kita di seberapa, misalnya jangan juga memaksakan nih untuk trading 100% gaji kita misalnya atau gimana. Kalau yakin sih ya balik ke masing-masing ya, tapi financial planning dan conviction baru di situ ada teknis-teknis yang harus kita pelajari untuk mendukung hal tersebut. Oke. Wah udah banyak banget yang kita omongin hari ini Pak Indra. Semoga bermanfaat. Yeah. Jadi dari obrolan hari ini bersama Bapak Indra Wijaya Rangkuti, kita jadi melihat bahwa market itu bukan hanya soal naik turun doang, tapi juga soal gimana manfaatin momentum dan mengambil keputusannya. Seperti yang Pak Indra katakan juga, tidak melakukan trading juga adalah sebuah trading plan. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Indra atas insight dan pengalamannya. Semoga kita bertemu lagi soon di market yang sedang baik-baik saja ya. Mudah-mudahan ini datang ini jadi baik dah. Amin. Nah kan kita lihat ini kan nanti akan tayang mungkin di sekitarnya beberapa hari lah. Kita nggak kasih tahu nih di tanggal berapa ya. Tapi kalau ini tayang sudah hijau berarti bener ya prediksinya. Kalau hijau mah kebetulan aja gitu. Kebetulan. Semoga kita dapat bertemu lagi, dan buat kawan Visto semua jangan lupa untuk like, komen episode kali ini. Jangan lupa nonton episode-episode sebelumnya juga. Jangan lupa subscribe, dan untuk ikuti kita juga di media sosial untuk melihat kegiatan kita dan semua update mengenai Mega Capital Sekuritas. Dan jangan lupa juga untuk kawan Visto semua untuk bertransaksi di aplikasi investasiku, karena setiap transaksi saham, obligasi maupun reksadana akan mendapatkan bonus berupa MPC point yang dapat dibelikan menjadi produk reksadana kembali. Oke. Selanjutnya kita akan bertemu lagi investasiku for better tomorrow. Bye-bye.